pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Flavianus Arjon. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SD Impres Veripateng, Kabupaten Manggarai. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 tahun 2025 di LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kompetensi pada siswa kelas 6 sekolah dasar dengan materi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban. Ini yang kita pelajari hari ini. Ya. Sebelum kita mulai berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban. Tapi sebelum kita mulai sebagai umat beriman, karena kita satu iman, kita berdoa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdiri. Sekarang kita absennya. Siapa yang telah hadir hari ini? Hadir semua? Pak Guru absen today. Carvalho? Iko Wiprianto? Sugianto? Oke, semuanya hadir. Terima kasih karena semua ini hari ini kita hadir semua, ya. Anak-anak, ini yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelum kita mulai pelajaran kita ini, mana betul oleh benar kita apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kita punya kewajiban. Sudah dalam pikiran kita berkaitan dengan hak dan kewajiban? Sudah? Terima kasih, ya. Sekarang kita bahas mulai dari yang pertama. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita berkaitan dengan materi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sama-sama kita baca tanpa guru saja yang baca. Kita mulai dari yang pertama. 1. Peserta didik mampu menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara menurut Piagam Katolik Undang-Undang Asasi 1945. Lalu stop dulu. Yang kedua, laki-laki saja yang membaca. Yang kedua, sama-sama. Peserta didik mampu mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban di sekolah, dunia, dan masyarakat. Yang ketiga, perempuan yang baca. Sama-sama. Oke anak-anak, sebelum kita melangkah ke penjelasan berkaitan dengan materi hak dan kewajiban, sudah paham untuk tujuan pembelajaran ini? Sudah? Sudah. Oke, terima kasih.
Nah, supaya kita lebih memahami berkaitan dengan apa yang menjadi hak kita, terus apa yang menjadi kewajiban kita, ini ada satu cerita. Cerita ini sering kita jumpai setiap hari. Dari judulnya saja, judulnya apa? Kebun mangga itu sering kita jumpai setiap hari di sekitar lingkungan kita. Bahkan ada di sekitar lingkungan sekolah. Nah, seperti apa ceritanya? Kebun mangga. Di satu kampung ada kebun mangga yang sangat besar. Pohonnya rindang, buahnya manis, dan semua anak-anak suka sekali makan mangga itu. Setiap sore, anak-anak datang ke kebun untuk memetik mangga. Mereka senang sekali karena bisa makan gratis dan kenyang. Coba bayangkan, makan gratis sehingga kita kenyang. Yuli berkata, ini adalah hak kita. Ya, kita boleh makan mangga dari kebun ini. Tapi lama-kelamaan pohon itu mulai tumbuh. Sampah kulit mangga berserakan di tanah. Rumput liar tumbuh karena tidak ada yang membersihkan. Pohon mangga jadi sakit dan buahnya makin sedikit. Makin sedikitnya karena apa? Buah mangga ini menjadi rusak dan sakit. Lalu ada satu orang petani, dia melihat itu. Dia berkata, anak-anak, kalian memang punya hak menikmati buah mangga ini. Tapi jangan lupa, kalian juga punya kewajiban untuk merawatnya. Lalu kalau hanya mau hak, tapi lupa kewajiban, pohon ini bisa mati dan tidak ada lagi buah yang bisa kalian makan. Lalu karena ada perkataan dari Pak Tani ini, maka sejak hari itu anak-anak bersepakat. Apa sepakatnya? Mereka bergiliran menyiram pohon mangga. Yang kedua, mereka membersihkan sampah di sekitar kebun mangga. Yang ketiga, mereka menjaga pohon supaya tidak rusak. Akhirnya pohon mangga kembali subur. Buahnya banyak, manis, dan bisa dinikmati semua orang. Pak Tani berkata sambil tersenyum, ingat ya anak-anak, hak dan kewajiban harus berjalan bersama. Kalau kalian menjalankan kewajiban, maka hak kalian akan terjaga. Nah, sebelum kita melangkah ke materi berkaitan apa itu hak, apa itu kewajiban, bagaimana makna hak dan kewajiban menurut iman Katolik dan Undang-Undang Dasar, seperti yang ada dalam tujuan pelajaran kita. Sebelum kita melangkah ke situ, kita sudah dengar bersama tadi cerita itu. Ini cerita tentang apa tadi? Pohon mangga. Ya. Lalu ini yang mau Pak tanyakan untuk kita semua, supaya kita paham betul. Oh, kalau kita memiliki hak dan kewajiban itu seperti ini. Nah, yang pertama, apa yang terjadi pada kebun mangga di awal cerita? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Michael. Pohon mangganya gundul. Gundulnya kenapa? Karena tidak dirawat. Lalu yang kedua, mengapa pohon mangga menjadi gundul dan sakit? Karena tidak dirawat. Ya, kita hanya tahu makan, menikmati buah mangga itu yang manis, ya, tapi tidak dirawat. Lalu yang ketiga, apa yang dikatakan Pak Tani?
kepada anak-anak. Menjaga pohon mangga. Menjaga pohon mangga, apalagi merawat, apalagi jangan membuat kulit mangga di sekitar pohon mangga. Lalu yang keempat, apa yang dilakukan anak-anak setelah mendengar nasihat Pak tadi? Ya, menyiram pohon mangga, terus apa lagi? Ya, membersihkan sampah di kebun mangga, apa lagi? Menjaga pohon mangga supaya tidak rusak. Melalui cerita pohon mangga ini, kita bisa menyadari bahwa saya ini, kalau saya punya haknya tadi berkaitan dengan ceritanya apa? Makan. Ya. Tetapi kewajibannya adalah membersihkan kebun mangga di sekitar pohon mangga. Itu adalah kewajiban. Sehingga kita bisa betul-betul memahami bahwa hak dan kewajiban itu harus sejalan. Ya, tidak boleh dia terpisah, harus jalan. Kalau menuntut hak, maka kewajiban harus dijalankan. Nah, ini pesan untuk kita ya, berkaitan dengan cerita ini. Ya, yang pertama, hak bisa makan mangga, yaitu menikmati mangga. Lalu yang kedua, kewajibannya apa? Merawat pohon mangga dan menjaga sumber. Yang itu, kita masuk ke pembahasan apa itu hak, apa itu kewajiban, dan makna hak dan kewajiban menurut iman Katolik dan undang-undang dasar. Yang pertama berkaitan dengan apa itu hak. Hak itu adalah sesuatu yang kita terima dari Tuhan dan negara. Agar apa? Agar kita bisa hidup bermakna. Lalu yang kedua, kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, ya, dengan tanggung jawab supaya hak kita dan hak orang lain. Yang berikut, bagaimana makna hak dan kewajiban bagi negara menurut iman Katolik dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, menurut iman Katolik. Dalam iman Katolik, setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa. Dan sebentar juga kita akan sama-sama membaca berkaitan dengan di Injil Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ya, menurut iman Katolik, ya, setiap orang memiliki martabat dan nilai yang sama di hadapan Tuhan. Karena setiap orang berhak diperlakukan dengan adil, dicintai dan dihormati. Ini berkaitan dengan hak dan kewajiban menurut iman Katolik, atas dasar cinta, atas dasar kasih dan saling menghormati. Lalu yang berikut, apa maknanya ya hak dan kewajiban dalam iman Katolik? Ini dia punya makna. Apa untuk haknya? Haknya adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk melayani sesama. Kewajibannya adalah apa? Tindakan kasih yang menunjukkan ketaatan kepada Allah dan kepedulian kepada sesama. Ada tindakan kasih yang menunjukkan ketaatan, dan ketaatan itu kepada Allah, dan kita itu harus peduli terhadap sesama kita, sesama manusia. Lalu yang berikut, menurut Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dan kewajiban, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban
tetapi cara membangun kehidupan bersama dalam semangat keadilan sosial. Apa pesan terakhirnya untuk kita? Ini pesannya. Menjadi warga negara yang baik berarti menjadi murid Kristus yang hidup dalam kasih. Ini berkaitan dengan hak dan kewajiban dan juga maknanya. Supaya kita lebih semangat lagi untuk yang berikutnya berkaitan bagaimana kita punya hak dan kewajiban mulai dari rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Kita berdiri dulu. Kita nyanyikan sama-sama lagu hak dan kewajiban. Apa-apa saja hak kita di sekolah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, contoh hak kita di rumah. Yang pertama apa? Terus dikasihi dan lalu yang ketiga, contoh hak kita di masyarakat. Ya, pertama merasa aman, lalu yang kedua ikut dalam kegiatan di kampung, lalu yang ketiga menggunakan fasilitas umum. Fasilitas umum itu apa maksudnya? Yang berikut, dia punya kewajiban. Apa-apa saja kita punya kewajiban, mulai dari rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ya, sebelum kita ke sini, coba kita berpikir secara bersama. Apa-apa kewajiban kita di rumah? Kewajiban. Hak tadi sudah ya? Kita punya kewajiban. Angkat tangan. Kita punya kewajiban membantu orang tua. Apalagi kita punya kewajiban di rumah. Ya, menimba air, membantu orang tua. Apalagi yang perempuan. Ya, mencari kayu api, membantu orang tua. Yang lain, yang perempuan, mencuci piring. Ini adalah kewajiban-kewajiban kita di rumah. Lalu kita punya kewajiban di sekolah apa? Ya, kita punya telinga gunanya apa? Mendengar. Lalu kita punya kewajiban di sekolah apa? Mendengarkan penjelasan dari guru. Apalagi? Ya, kita punya kewajiban. Ya, kita itu harus datang ke sekolah tepat waktu. Apalagi? Menjaga kebersihan kelas. Lalu menjalankan piket hari. Itu adalah kewajiban-kewajiban kita di sekolah. Lalu yang berikut, apa-apa saja kita punya kewajiban sudah ada di rumah, di masyarakat, ya, yaitu menjaga kebersihan. Kebersihan kalau kita tinggal di kampung kita masing-masing, ya, yang harus kita jaga adalah kebersihan. Dan itu adalah bagian dari
kewajiban. Lalu yang ikut kerja bakti, satu kewajiban juga kalau umpamanya kita itu ikut kerja bakti bersama. Yang ketiga, taati aturan desa atau di mana kita tidak, ya. Taati aturan. Berarti kalau kita menaati aturan itu sama halnya menjalankan kewajiban. Bagian bacaan kitab suci Matius 17 ayat 24 sampai 20. Suatu hari orang-orang datang kepada Petrus dan bertanya, apakah gurumu atau Yesus membayar pajak? Petrus menjawab, ya, Yesus membayar pajak. Lalu Yesus berkata kepada Petrus bahwa sebenarnya ia sebagai anak Allah bebas dari membayar pajak. Tetapi supaya tidak menyinggung orang lain, Yesus menyuruh Petrus memancing ikan, dan di mulut ikan itu ada uang untuk membayar pajak bagi Yesus dan Petrus. Nah, ini saya dari satu gambar ini. Ini siapa? Ini Santo Petrus. Ini adalah gambar bagaimana Yesus itu setia membayar pajak. Ya. Lalu yang berikut, sebelum kita masuk ke kerja kelompok kita, ini ada penjelasan berkaitan dengan bacaan kita, bahwa kalau Yesus saja yang adalah anak Allah melaksanakan kewajiban, apalagi kita sebagai muridnya. Kita ini kan sebagai murid. Murid dari siapa? Tuhan Yesus kan membayar pajak, apalagi kita. Lalu apa teladan yang harus kita lakukan? Ya, Bapak Yesus itu memberi teladan. Ia tidak hanya menuntut hak, tapi juga taat melaksanakan kewajiban. Apa tugasnya untuk kita? Mari kita meniru Yesus yang taat membayar pajak dan setia menjalankan kewajiban. Sekarang kita duduk dalam kelompok. Ini yang kita bahas bersama dalam kelompok kita masing-masing. Sebelum kita mengerjakan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, silakan isi di lembar kerja sebentar. Nih, isi di situ. Tulis nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Sekarang kita mulai presentasi dari kelompok 4. Terima kasih dari kelompok 4. Kita beri aplaus yang meriah kepada kelompok 4. Nah, berikut kelompok 3. Dan yang lain dengar. Ya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan ini, hak dan kewajiban di sekolah. Bermakna keluarga dan hak di sekolah, belajar bermain, kewajiban, datang tempat berkumpul, hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Terima kasih. Kita beri apresiasi untuk kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan nomor 1, hak dan kewajiban di sekolah, rumah dan masyarakat. Hak di sekolah, belajar bermain,
yang kita sudah bahas berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab secara bersama. Nah, lalu yang berikut, ini. Ya, pandangan Tuhan iman Katolik dan nilai kebangsaan. Ya. Yang pertama, pesan iman Katolik. Anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa menjadi muridnya berarti hidup taat dan bertanggung jawab. Dalam kitab suci Matius 47 ayat 24 sampai 27, Yesus membayar pajak. Ya, walaupun ia adalah anak Allah, ia melakukan itu sebagai teladan bagi kita agar kita juga melaksanakan kewajiban kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Apa pesan nilai kebangsaan untuk kita? Ya. Sebagai anak Katolik Indonesia, kamu dipanggil untuk mencintai tanah air seperti kamu mencintai Tuhan. Apa yang mau saya katakan kepada anak-anak semua? Kalau kamu membantu temanmu memahami pelajaran, kamu sedang meneladani Yesus. Lalu kalau kamu menghormati pendapat temanmu, berarti kamu sedang mengasihi seperti Tuhan Yesus. Ini adalah lembar refleksi yang akan kita buat 1 minggu ke depan. Lembar refleksi ini dah punya pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, dari sekian banyak hal yang sudah kita sebutkan, apa yang harus saya syukuri hari ini? Lalu yang kedua, sebutkan 1 kewajiban yang akan kamu lakukan 1 minggu ke depan. Lalu yang ketiga, bagaimana kamu mau meniru Yesus yang tak melaksanakan kewajiban? Masih dalam kelompok permainan yang akan kita untuk menguji kita punya kemampuan berkaitan dengan pelajaran yang sudah kita bahas secara bersama. Ya, satu orang untuk kata scan barcode-nya. Satu orang scan barcode. Ya, kita mulai ya. Kelompok 2, 3, 4. Sudah? Silakan kertas soalnya. Ya. Ini adalah